Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di video saya. Nah, di sini kita masih mempelajari MTJNA. Namun kita akan berlanjut pada bab keempat, yaitu IP address dan subnetting. Nah, di bab keempat ini kita akan mempelajari mengenai 1. Pengenalan IP address dan subnetting, 2. IP public dan IP privat, 3. Classful dan classless addressing, 4. SASU subnetting, 5. Konsep blok subnet, dan yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address terbagi menjadi dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Contoh IPv4 di mikrotik yaitu 192.168.1.1/24. Dan ada juga subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, prefix yang cocok digunakan di lab tersebut adalah /29. Karena /29 memiliki total 8 IP yang dapat digunakan. Kita masuk ke materi kedua, yaitu IP address privat dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Nah, di sini terdapat kelas A, yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan kelas B terdapat 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan yang terakhir yaitu kelas C, terdapat 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Dan ini contohnya ya teman-teman. Ke materi yang ketiga, yaitu IP address classful dan classless. Classful addressing pengalamatan IP berdasarkan kelas, sedangkan classless addressing pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, di sini terdapat default subnet mask ya teman-teman. Kelas A terdapat alamat 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 dan default subnet masknya yaitu 255.00.0. Dan kelas B yaitu 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Default subnet masknya yaitu 255.255.0.0. Kelas C
Alamatnya yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 dan default subnet masnya yaitu 255.255.255.0. Sini IP address privat adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Sedangkan IP address publik, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya, public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, untuk lab yang berisi 200 host itu, kalau menggunakan prefix /8 akan kebanyakan, karena /8 ada sekitar 16 juta lebih host tersedia. Nah, di sini terdapat kelas A, kelas B, kelas C ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita akan melewati beberapa proses di bawah ini. Yang pertama, prefix yang sesuai. Yang kedua, subnet mask. Yang ketiga, IP network. Yang keempat, IP broadcast. Dan yang terakhir yaitu range IP yang bisa digunakan. Prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Range IP berapa saja yang dapat digunakan. Di sini terdapat kasus subnetting 1. Di sini kan 12 PC. Di sini terdapat kelas A, kelas B, kelas C. Nah, di sini kita akan mencari 1 prefix, 2 total IP, 3 subnet mask, 4 IP network, 5 IP broadcast, dan yang keenam yaitu RAM-G. Nah, di sini terdapat cara penyelesaiannya, teman-teman. Misal di sini kita pakai blok 1. Maka untuk rangnya 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15 sama dengan 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. IP yang dapat digunakan adalah 14 IP karena untuk IP network dan IP broadcast tidak dipakai. Nah, di sini terdapat pemangkatan. Terdapat pangkat 2. Ini terdapat pangkat 3. Ini pangkat 5 ya teman-teman. Dan ini pangkat 7, pangkat 11, pangkat 13. Kasus subnetting 2. Di sini terdapat 60 PC. Dan di sini terdapat kelas A, kelas B, kelas C. Kita akan mencari prefix, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range. Untuk kasus kedua ini, kita akan menggunakan IP pada kelas A, yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Kita akan mencari prefix dengan berpangkatan 2/6, sama dengan 64. Cara mencari prefix sama dengan 32 dikurangi 6 sama dengan /26. Kemudian kita akan mencari total IP dengan 2/32 kurung buka atas pangkat 32 kurangi 26 kurung tutup. Nah, 26 ini merupakan prefix sama dengan 2/6 sama dengan 64.
Kemudian kita akan mencari subnet mask. 256 dikurangi 64. Total IP 256 dikurangi 64. Nah, di sini itu total IP ya teman-teman. Jadi 192. Jadi sama dengan 255.255.255.192. Nah, di sini terdapat IPN sama dengan 0. Nah, tadi kan kita di sini terdapat 64. 64 di sini 128. 64 tambah 64. Nah, dari mana kita mendapatkan hasil 128 ini? Karena 64 ditambah 64. Dan di sini terdapat 192. 192 hasil dari 256 dikurangi 64. Dan di sini juga ada IPB sama dengan 63, 127, 191. Misal di sini kita pakai blok 2, maka untuk rangnya 10.1.1.64 sampai 10.1.1.127 sama dengan 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126. IP yang dapat digunakan ada 62 IP, karena untuk IP network dan IP broadcast tidak dipakai. Subnetting 3. Di sini terdapat 100 PC, dan di sini terdapat kelas A, kelas B, dan kelas C. Kita akan mencari prefix, total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range. Untuk kasus ketiga ini, kita akan menggunakan IP pada kelas C, yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Kita akan mencari prefix dengan berpangkatan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Cara mencari prefix yaitu 32 dikurangi 7 sama dengan /25. Kemudian kita akan mencari total IP dengan 2 pangkat 32 dikurangi 25. Dan 25 ini merupakan prefix. Kemudian kita akan mencari subnet mask. 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Nah, di sini tata peletakannya yaitu 255.255.255.128. Nah, di sini terdapat IPN sama dengan 0. 128 itu hasil dari 202 pangkat 7. Dan kenapa kita dan 256 itu dapat dari 128 tambah 128. IPB sama dengan 127 dan 255. Misal di sini kita pakai blok 1, maka untuk rangnya 192.168.1.0 sampai 192.168.1.127 sama dengan 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126.
IP yang dapat digunakan ada 126 IP, karena untuk IP network dan IP broadcast tidak dipakai. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konsep blok subnet. Pertama, IP network. Yang kedua, IP broadcast. Diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, di sini terdapat konsep blok subnet ya teman-teman. Ini PC1 ke PC2, PC2 ke PC3, salah. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu IPv4 delivery type. Unicast on-to-on communication, yaitu IP address kelas A, B, dan C. Multicast on-to-many communication, yaitu group IP address kelas D. Broadcast on-to-all communication, yaitu group IP address. Konsep switch dan router. Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network, dan router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, di sini terdapat konsep switch dan router ya teman-teman.